Oke teman-teman, nah sekarang kita sedang berada di farm 2, tempat kita pelihara Molly dan Platy secara outdoor. Nah, saya ingin membahas tentang jenis Molly yang cocok buat pemula. Jadi ternyata mirip-mirip ya dengan ikan gapi. Jadi kalau kita memilih jenis ikan Molly ya yang cocok buat pemula, itu kalau gupi kan yang warna solid ya, jadi albino full red, black Moscow yang sortirnya tidak terlalu susah ya. Nah demikian juga pada Molly, jadi lebih enak untuk pemula pemain Molly itu juga memilih jenis Molly yang warna solid ya, karena kalau kita memelihara yang corak itu juga agak susah ya. Di samping itu begini teman-teman, bahwa di ikan Molly itu saya menyebutnya agak gimana ya, jadi kalau gini susah mau menjelaskannya. Kalau di ikan gupi kita menjual suatu jenis ya, itu kan akan dikatakan breeder itu istilahnya amanah ya. Kalau misalkan di breeding hasilnya itu akan sama dengan induknya. Tapi di Molly yang saya rasakan ya ini itu nggak mempermasalahkan nanti anaknya seperti apa. Yang penting induknya ini kamu suka, kamu beli ya. Jadi kalau nanti anaknya nggak keluar seperti induknya ya itu bukan resiko penjual ya. Itu bukan tanggung jawab penjual maksudnya. Itu resiko pembeli. Nah, pernah dulu ini nih, coba. Bagus ya. Ini leopard. Nanti kita ambil biar jelas. Terus ini contoh corak ya, ini yang contoh corak. Nanti yang akan kita review itu yang jenis solid. Jadi untuk yang pemula lebih baik memilih jenis yang solid, karena kita hanya akan menyeleksi nanti dari bentuk ekornya mungkin ya. Kalau kita misalkan dari jenis ekor cawang atau layer tail ya, nanti kita akan menyortir dan mengambil yang jenisnya cawang. Kalau yang rontal berarti wah ini udah beda ini. Nah sekarang kita isi akuarium kita dengan air dulu. Saya sudah menyiapkan beberapa akuarium untuk kita review ya ikan Molly di sini. Nggak apa-apa ya pakai air baru. Karena ikan-ikan di sini itu udah terlatih ya dengan kondisi kondisi air yang baru. Kita isi dulu. Nah, airnya bening teman-teman. Air di sini tuh kelihatannya bening ya. Tapi kalau direbus, tahu-tahu jadi keruh karena kandungan kapurnya itu sangat tinggi. Makanya air di sini itu tidak bisa untuk konsumsi. Bisanya untuk cuci ya, cuci baju, cuci piring, mandi ya. Jadi untuk konsumsi nggak bisa. Kalau di sini kita kalau untuk masak nasi, masak sayur, minum itu biasanya pakai isi ulang. Yang agak murah ya. Ini kita isi lagi. Oh ya, ada pengalaman teman-teman. Dulu waktu dari sini biar cahayanya bagus. Pernah saya beli ikan Molly ya. Saya suka, jadi langsung saya cat breedernya, terus saya beli sepasang. Terus setelah hamil saya chat sama breedernya, Mas kabar baik,
ikan molinya udah hamil nih, bentar lagi ngebrol. Nah kemudian wah amin ya, selamat Pak D. Terus ada kalimat tambahan yang bikin saya shock. Jadi dia bilang gini, cuman nanti nggak tahu anaknya seperti apa Pak D. Wah, langsung saya kaget. Soalnya saya di Gupi kan selalu berpegang bahwa ikan yang berkualitas itu kan genetiknya harus sudah mapan. Nah tapi ternyata di Moli itu kemapanan itu untuk nomor sekian. Jadi ya nggak masalah. Makanya kalau kita mau belajar ikan moli itu yang strain dulu. Kalau yang corak yang hasil cross ya, crossbreed itu kan untuk tingkat kemapanannya kan belum teruji. Tapi kalau yang jenis solid itu dia kan sudah strain, jadi pasti anaknya sama seperti induknya ya biasanya. Nah sekarang kita ambil di sini. Di sini sebetulnya juga ada, tapi kita ambil yang di sini ya. Ini dia. Wis. Nah ini jenis solid ya. Kita selok jus. Nih. Ditepungin enak kayaknya ya. Kita ambil, terus kita masukin ke sini. Ya Nes, di zoom, wis, kelihatan enggak? Kayaknya harus dikasih background ini tangan. Ya ini hitam solid ya. Ini Molly black full, Molly full black. ini tingkat kemapanan genetiknya udah 100% ya, karena ini dia strain. Anaknya ya pasti akan keluar Molly black ya. Terus contoh lagi ya, contoh lagi. Yang solid juga. Ayo induk. Nah kalau diketok-ketok ini dia deket. Nah ini kita ambil yang agak gede aja, yang sebelah sana. Lenduk loh nih. Sini. Yang agak gede-gede. Ini sunkist teman-teman. Lucu ya. Saya pandangan pertama dengan jenis moli ini langsung jatuh cinta. Karena ikannya lucu. Ya, segar di mata. Ikannya segar di mata. Ini moli sunkist rontel dan dorsalnya itu bakalan lebar. Ini kan masih muda teman-teman. Dorsalnya itu yang jantan itu layar teman-teman. Jadi ini masih muda, belum begitu lebar ya. Tapi nanti kalau udah dewasa, wah lebar banget. Ini solid juga. Nah ini Choco albino coklatos. Itu solid juga. Jadi ini teman-teman, jenis-jenis ikan moli yang cocok ya buat pemula, karena nantinya anaknya itu akan sama dengan induknya. Jadi kita nggak begitu sulit untuk sortirnya ya, karena untuk jenis-jenis yang warna solid ini biasanya udah strain, jadi anaknya nanti pasti sama ya dengan induknya. Nah terus saya kasih lihat yang tadi saya janjikan. Ini ada jenis yang saya suka teman-teman. Ini kayaknya hamil.
sini. Nah, ini jenis leopard ya, bagus ya. Warnanya itu dengan dasar kayak sunkist ya, kuning segar. Terus ada coraknya itu hitam ya, trotol-trotol, makanya dinamakan leopard. Bagus. Ini ikan moli yang paling saya suka. Di samping nanti di farm 1 ada juga moli jenis platinum marble ya. Terus ada merpati ya. Jadi sebetulnya banyak yang corak, tapi ini kita review yang solid-solid dulu. Nah, teman-teman, ternyata untuk kita memelihara moli dalam jumlah banyak ya, itu akan lebih bagus kalau kita memelihara di kolam-kolam ya, seperti box kulkas, styrofoam ya, atau kalau di akuarium outdoor juga bisa. Ini ada merpati, golden merpati ini ya, golden dari atas Mas. Golden merpati. Bagus ya. Ini juga sehat walaupun airnya hijau kayak gini, ikannya justru sehat. Terus ya, kalau yang di box kulkas ini yang penting ya, dikasih tanaman air. Kayak ini semua ya, ditunjukkan. Semuanya pakai tanaman air jenis hidrilla. Ya, jenis hidrilla. Nah, dengan tanaman air ini, maka air yang ada di dalam media itu yang pertama akan mendapat kandungan oksigen terlarut ya, dari hasil fotosintesis tanaman air akan mengeluarkan oksigen. Di samping itu, tanaman yang di dalam air ini akan menyerap zat-zat racun, terutama dari kotoran ya, yang berupa amonia. Jadi menetralisir racun-racun yang ada di dalam air, sehingga airnya itu di sini awet. Dan lagi, nah kalau saya itu gini, ditambah pakai kotoran air ini. Nah, jadi di tiap sore itu saya suka ngasih kotoran air gini. Jadi airnya jadi ada pergantian juga walaupun sedikit, dan juga menambah kandungan oksigen terlarut. Jadi ikannya kan jadi seger-seger ya. Ya, seperti ini. Oke, jadi itu dulu ya percobaan kita kali ini tentang jenis ikan moli yang cocok buat pemula. Oke, sampai jumpa lagi dan salam ngebrol. Juas.